Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video sambungan tentang bab aplikasi fungsi dalam ekonomi. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang keseimbangan pasar, dan yang berikutnya adalah kita bahas tentang pajak dan subsidi. Bagaimana sih pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar? Nah, kawan-kawan tahu dong pajak. Ya, pajak ini kan merupakan pungutan yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak, di mana wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa langsung. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dapat bersifat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara langsung dari wajib pajak seperti pajak kekayaan, pajak pendapatan, dan pajak perseroan. Nah, kalau pajak tidak langsung, itu merupakan pajak yang dipungut pemerintah secara tidak langsung dari wajib pajak, tetapi melalui wajib pungut yang kemudian menyetorkan pajak kepada pemerintah, seperti pajak penjualan dan pajak tontonan. Nah, kemudian bagaimana tentang subsidi? Nah, subsidi ini kan lawannya dari pajak. Subsidi itu kan adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Nah, kalau pajak itu ditarik ya, dipungut oleh pemerintah, sekarang subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada produsen atau supplier terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Nah, demikian pula harga yang berlaku di pasar adalah harga yang diinginkan pemerintah, yaitu harga yang lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli masyarakat lebih besar. Nah, besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan. Notasi besarnya subsidi untuk tiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan dinyatakan biasanya dengan S. Nah, di dalam pembahasan ini ya, kita akan membedakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu atas pajak. Yang pertama adalah pajak per unit dan yang kedua adalah pajak persentase. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, misalkan diketahui fungsi permintaan akan suatu barang, ya, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15 min Q dan penawarannya maksudnya fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, apabila harga terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 unit, nah ini pakai unit ya. Tadi kan kita akan bahas pajak itu ada dua, yang pertama adalah unit dan yang kedua persentase. Ya, unit, persen, tase. Oke. Nah, kemudian per unitnya itu adalah 3 unit. Ya, pajaknya adalah 3 per unit. Nah, diminta adalah berapa, atau hitunglah P atau harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Sebelum dan sesudah. Ya. Ini adalah soalnya sama ya dengan yang sebelumnya. Yang contoh yang pertama ya. Ini dia. 15 Q sama dengan 3,0,5. Nah, yang contoh yang pertama tadi itu adalah
sebelum pajak. Berarti perlu dicari lagi atau tidak ini? Tidak perlu ya. Nanti kawan-kawan dapat lihat atau kita bahas ya, biar lebih enak lah ya. Kita ulang lagi. Syaratnya adalah PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Ya. Di sini sudah diketahui bahwa 15Q sama dengan PS-nya adalah 3 ditambah 0,5Q sama dengan min Q min 0,5Q 3 ditambah min 15 sama dengan ini adalah min 12 min 1,5Q, maka Q-nya adalah 8. Nah, sama ya berikutnya. Kemudian kita masukkan ke harga ya. Kalau ke harganya kan udah tahu ya, yaitu kita masukkan ke salah satunya karena sudah diketahui. Maka misalnya kita gunakan PD sama dengan 15 min Q, maka P-nya adalah Q, Q-nya adalah 8, maka harganya adalah 7. Maka harganya adalah 7, kemudian kuantitasnya adalah 8. Nah, apabila kawan-kawan ini kecepatan, silakan kawan-kawan tonton lagi di contoh yang pertama di video part 1 ya. Nah, ini adalah sebelum pajak ya. Nah, kemudian setelah dikenakan pajak ya, fungsi penawarannya saat ini akan berubah ya. Ya. Nah, kemudian wajib pajak nih, udah kena wajib pajak. Nah, setelah dikenakan pajak yaitu 3%, maka fungsi penawaran ya itu akan berubah. Nah, fungsi penawarannya yang mana nih? Ingat nih. Ini kan fungsi dari demand, di permintaan, dan ini adalah fungsi penawaran. Kenapa yang dikenakan adalah fungsi penawaran? Ya, karena pajak dikenakan oleh pemerintah kepada pedagang atau supplier atau produsen. Nah, ini yang membuat nih, ya. Nah, maka yang kena pajak ini nih, yang dicontohkan nih. Misalnya, kemudian didapatlah nih ya, P sama dengan 3 ditambah 0,5Q. Nah, pajaknya berapa nih? Pajaknya adalah sebesar 3 per unitnya. Maka P ditambah 3 berarti 3 tambah 3 maka 6, 0,5Q. Oke, betul ya. Maka atau biasanya kalau misalnya kawan-kawan pengen ubah ya, maka hasilnya adalah Q pindah 0,5Q 6, ini pindah jadi minus, ini pindah jadi minus P, maka ini dibagi 0,5 biar jadikan 1 dibagi Q, ini dibagi minus, maka di 6 dibagi minus 0,5 berarti minus 12. Kemudian ini ada 1 dibagi 0,5 jadi 2, jadi di sini minus berarti plus 2P. Oke. Paham ya? Didapat dari mana nih? Kalau misalnya kawan-kawan pengen ngubahnya langsung ya. Nah, atau nggak diubah boleh nggak Pak? Ya boleh aja nih. Kita lihat nih. Kalau kita ubah dengan nggak ubah ya, kita lihat ya. Nah, kalau tidak ubah ya, kita lihat. Ini masih ini. Kita gunakan di atas nih ya. Dengan syarat PD sama dengan PS. PD-nya berapa? 15 min Q sama dengan 6 tambah 0,5 yang sudah terkena pajak.
per unitnya. Nah, kemudian kita masukkan pindah 0,5Q, 6 ditambah 15 pindah sini jadi minus 15. Maka ini adalah minus 1,5Q. Maka di sini adalah minus, maka 9Q. Kemudian ini adalah 9 min 9Q, maka mana nih? 9Q pula. Min 9 ya, min 9. Maka Q ini pindah min 9 dibagi min 1,5, maka Q-nya adalah ini coret-coret, maka ini adalah hasilnya 6. Maka hasil Q-nya adalah 6, kuantitasnya adalah 6. Nah, kita masukkan ke satunya, kita masukkan ke harganya nih. Kita masukkan ke sini aja nih persamaannya ya. 15 PD sama dengan 15 min Q-nya adalah 6, 15 min 6, maka harganya adalah 9. Wes ya. Nah, ini kalau misal kita tidak ubah. Nah, kemudian kalau kita ubah dari sini nih, ya, maka tinggal diubah, disamakan yang ini ya. Ini kan penawaran ya. Kalau misalnya permintaan kan P sama dengan 15Q. Nah, kita kan mau cari Q-nya. Maka Q-nya pindah, P-nya pindah, P-nya jadi minus P. Oke, sama, maka 15 min P sama dengan min 12 plus 2P. Kemudian min P min 12. Pindah ke sebelah menjadi min 2P. Pindah ke sebelah menjadi min 15. Maka min 3P ini menjadi min berapa nih? Min 27. Min 27. Ya, min tambah min ya. Maka P min 27 dibagi dengan min 3, maka P sama dengan 9. Sama ya. Nih. Maka tinggal dimasukkan, karena P-nya sudah diketahui, maka Q ini kita ambil persamaan yang ini, maka Q sama dengan 15 min 9, maka hasilnya adalah berapa? 6. Nah, itu ya, sama. Nah, tinggal kawan-kawan buat kurvanya. Lihat, kita naikkan ke kurvanya. Ini kurva ini wajib ya, harus tahu ini, karena kalau kawan-kawan di bidang ekonomi wajib tahu tentang kurva. Nah, kawan-kawan buat yang rapi ya. Nah, tinggal karena kita sudah diketahui ya, tinggal dimasukkan P di sini adalah Q. Oke, agak tengah sedikit. Kemudian tadi ya, sebelum pajak itu adalah harganya 7 ya, kawan-kawan lihat lagi di catatan kawan-kawan ya. Kemudian kuantitasnya adalah 8. Nah, kemudian kalau ini kita gambarkan dulu nih. Oke, ini di sini. Anggap saja seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini yang sesudah pajak ya, sesudah pajak, kena pajak dia naik jadi 9. Kemudian ini 6. Anggap saja gitu ya. Ini 6. Kuantitasnya menjadi 6. Maka ini titik yang sesudah ya. Kemudian kita tarik. Iya, give ini.
Maka ini adalah kurva dari sesudah pajak, QS sesudah pajak, dan yang ini adalah QS sebelum pajak. Oke. Nah, beginilah dia. Jadi kondisi keseimbangan setelah dikenakan pajak 3%, 3 per unit adalah harga keseimbangan meningkat dari sebelumnya 7 menjadi 9. Kemudian kuantitas keseimbangannya menurun dari 8 menuju ke 6. Nah, bergeser dia. Ini naik. Harga naik, maka ini purchase dengan demand ya. Harganya naik, maka permintaannya turun. Sedangkan kalau misalnya supply deh, harganya naik, maka kuantitasnya juga turun. Nah, karena produsen mengalihkan sebagian beban pajak tadi kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi, pada akhirnya beban pajak tersebut ditanggung bersama oleh produsen dan konsumen. Nah, besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak dan harga keseimbangan sebelum pajak. Nah, kalau bila dari contoh ini, maka 9 dikurang dengan 7, maka hasilnya adalah 2. Artinya setiap unit barang yang dibeli ini adalah 2, maka ya setiap unit barang yang dibeli konsumen menanggung beban pajak sebesar 2 per unit. Nah, seperti itu. Nah, adapun besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah selisih antara besarnya pajak per unit dan bagian pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, artinya kalau dari contoh ini ya, produsen itu dibebankan 3 per unit ya pajaknya. Kemudian yang ditanggung oleh konsumen yaitu 2, maka 1 ini adalah menunjukkan bahwa produsen menanggung beban pajak sebesar 1 per unit. Oke. Nah, kemudian besarnya ya, perhatikan ya, pelan-pelan ya. Besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, kan pemerintah yang ngasih itu ya. Yang diterima oleh pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak dengan besarnya pajak per unit barang tersebut. Nah, artinya kalau saya ulangi lagi ya. Jadi besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak dengan besarnya pajak per unit barang tersebut. Nah, gimana contohnya? Nah, contohnya adalah misalnya terjual 6 barang, maka pengalinya adalah 3. Maka hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini adalah besarnya penerimaan pajak oleh pemerintah. Oke. Ini dia. Ya. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya nih. Mudah-mudahan jelas nih ya. Kalau tidak jelas silahkan ulang lagi videonya. Contoh yang jadi 2 ya. Kedua dari pajak atau keempat lah. Nah, dengan menggunakan fungsi dan penawaran permintaan yang sama pada contoh-contoh sebelumnya, kita ubah soalnya. Misalnya kan tadi kita akan bahas ya, kita akan bahas unit dan pajak unit dan persentase. Nah, sekarang kita yang sudah kita lewati tadi adalah pajak per unit. Sekarang kita masuk ke pajak
pemerintah menggunakan pajak persentase. Misalnya pajaknya adalah 25% dari harga jual. Oke. Nah, fungsi permintaan tidak terkena perubahan ya. Fungsi permintaan yang tetap, yaitu fungsi permintaannya adalah P sama dengan 15 min Q. Sedangkan fungsi penawarannya mengalami perubahan semenjak dikenakan pajak proporsional sebesar 25% dari harga jual, sehingga fungsi penawarannya adalah P sama dengan, kalau yang ini kan aslinya nih, 3 ditambah 0,5 Q. Nah ya. Nah, karena ada penambahan pajak dari pemerintah sebesar 25%, maka di belakangnya kita tambah 25% adalah 0,25 P. Nah, ini kan harga ya. 25% dari harga P ini. P kan adalah harga ya. Maka ditambah 0,25%. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ini kan P, di sini P juga ya. Maka kita masukkan, berarti tinggal kita sederhanakan. Nah, kita mau yang mana dulu nih? PK atau Q? Nah, di sini kan P nih. Kalau begitu kita P dipindahkan di sini jadi plus, masih di sini ada minus 0,25 P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q sama dengan 0,25 P ditambah P ya, minus berarti min 0,75 P, betul ya. Kemudian kita, ini adalah 3 ditambah 0,5 Q sama dengan, kemudian ini di sini juga udah bisa ya, tetapi kita sederhanakan, kita bagi biar P-nya jadi 1 gitu ya. Maka kita min 0,75 P dibagi dengan biar jadi 1 adalah 0,75. Ini P-nya kan tetap nih ya, P gitu ya. Maka hasilnya adalah 1 P kan, nggak perlu tulis ya. Kemudian di sini juga karena ini udah dibagi, maka di sini juga minta bagi nih 0,75, kemudian tambah 0,5 per 0,75 Q. Maka hasilnya adalah 3 dibagi dengan min 0,75, maka hasilnya adalah min 4 ditambah dengan 0,5 dibagi dengan 0,75, hasilnya adalah 0, minus ya, minus 0,67. Kok minus ya? Minus enggak sih? Enggak ya? Minus ya, minus kan di sini kan ada minus nih. Maka minus 0,7 Q. Maka hasilnya adalah, saya tulis lagi. Nggak nampak rupanya ya. Minus 4 min 0,67 Q. Nah, kalau mau plus kan langsung juga bisa ya. Atau ya udah ini aja lah, nggak apa-apa ya. Nih, atau langsung nih. Kalau misalnya kita mau yang kedua nih. Misalnya kita mau Q-nya. Nih kan yang di sini. Ini adalah misalnya kita mau adalah Q 0,5 Q sama dengan, karena kita lihat, karena ini kan persamaannya adalah P nih, maka kita gunakan juga ini, misalnya kita pakai P. Nah, mana P? Di sini P ya, P nih, P. Maka 0,5 P yang ini kan P ya. Q atau P nih? Q ya. Q. Maka nanti kan di sini hasilnya P ya. Betul-betul. Ini jelek jadinya nih. 0,5 Q
Q sama dengan 3 ditambah, ini kan ada 75 ya di sini ya. Di sini kan ada 75, berarti pindah ke sebelah jadi plus 75P. Nah, seperti itu ya. Maka hasilnya adalah 0,5. Kita ingin jadikan 1, maka bagi 0,5. Q ini dibagi 0,5, hasilnya adalah 6. Kemudian ini di 0,75 ini ya, dibagi 0,5, maka hasilnya adalah 1,5 P. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini kan lebih sederhana ya, kalau ini berkoma. Terserah nih kawan-kawan pengen gunakan yang mana, terserah ya. Nah, misalnya saya pengen gunain yang mana ya, Nah, kita gunakan yang ini ya, biar ini banyak minusnya. Nah, di sini kan tinggal diubah nih ya, diubah menjadi pindah ke sana, Q sama dengan 15, ini adalah P, ini kan sama jadinya. Nah, kemudian kita masukkan keseimbangan pasar ya, karena keseimbangan pasar itu tercipta dari QD sama dengan QS. Nah, sekarang sudah tahu nih kenapa harus diubah. Boleh nggak diubah? Bisa nih jawabannya. Tetapi idealnya itu adalah pertemuan QD dengan QS ya. Ini dia. Oke. Masukkan QD-nya. QD-nya adalah 15 min P sama dengan 6 ditambah 1,5 P. Oh, ternyata salah ini ya. Oh, ini salahnya di sini nih. Minus 0,725 ini persamaan yang awalnya nih ya. 0,25 ditambah P sama dengan 3 plus 0,5, kemudian kita kurangkan min 0,25 P ditambah P, hasilnya adalah 0,75. Ini bukan minus ya, bukan minus. Kemudian di sini harusnya juga bukan minus, bukan minus ya, bukan minus. Kemudian di sini juga bukan minus. Oke, kita lihat dulu nih ya, bukan minus kan? Oke, sip. Nah, di sini juga bukan minus nih ya, bukan minus. Jadi ini dibagi ini dapat 1, dapat 4, kemudian plus nih ya. Ini plus, tidak minus ya. Jadi plus. Nah, ini dia. Jadi 4 ditambah 0,6 Ki. Kemudian di sini berarti ada salah juga nih ya. Kita lihat nih. 0 kan 0, berarti kalau pindah di sini adalah minus, benar. Kemudian sama dengan 3 ini adalah minus ya. Di sini minus, di sini minus. Nah, kemudian kita ingin ngilangin Q, maka dibagi min 0,5 ya, jadi Q. Di sini dibagi 0,5 jadi min. Di sini bagi 0,5 jadi plus, maka hasilnya adalah benar nih. Nah, ya benar ya sekarang ya. Berarti di sini minus, terjadi kesalahan ya. Baik, sudah kita benarkan. Nah, kita lanjutkan. Maka hasilnya adalah min P pindah, ingat pindah adalah jadinya min 1,5 P. Kemudian min 6 dipindah menjadi min 15, maka ini adalah betul ya, min tambah min ada jadinya 21. Di sini juga min tambah min adanya 25P. Benar ya. Maka hasilnya adalah min 21 dibagi dengan min 25. Maka hasilnya 2,5. Maka hasilnya adalah 8,4. Maka P-nya adalah, atau harganya adalah 8,4. Nah, kuantitas keseimbangan nih kita cari nih. Nah, tinggal kita cari aja nih ya.
kita gunakan yang lebih simple, yaitu 15 dikurang P. Berapa 15 kurang P? 15 dikurang 8,4, maka hasilnya adalah 6,6. Nah, jadi sesudah pajak harga keseimbangan berubah menjadi 8,4 dan kuantitas keseimbangan berubah menjadi 6,6. Adapun pajak yang diterima oleh pemerintah berarti 0,25 atau 25% tadi dikali dengan berapa harganya, yaitu 8,4, kan didapatlah yaitu sebesar 2,1. Wow. Kemudian kita gambar nih, kita gambar lagi, kita gambar nih agak di sini nih. Oke, kita gambar, karena matematika identik dengan grafik atau gambar atau tabel. Oh, itu ya, hitung-hitung. Nah, kita apalagi kalau ini masalah dengan permintaan dan penawaran, biasa selalu terkait dengan kurva biasanya. Q ini adalah 0, maka kan ini kan misal ece-ecenya 7. Oh, ece-ece bahasanya ya. 7 awalnya adalah ini 8, kemudian ininya 8,4 ya, kita anggap saja seperti itu ya. Maka ini 6,6 ya, kita anggap seperti itu. Maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk gambar yang ini adalah seperti ini. Oke. Yang ini adalah sesudah pajak. Dan di sini adalah QS-nya sebelum pajak. Oke. Nah, inilah dia dari kurva apabila kita menggunakan apabila ditanyakan bagaimana sih kalau pemerintah mengenakan pajak menggunakan persentase. Nah, kemudian video berikutnya kita akan membahas tentang subsidi. Oke, baik, untuk sementara untuk kali ini terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya tentang bagaimana sih menghitung subsidi. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.